Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan Resort Hutagalung, Harian Sosunggulon, Onang Galuh-Galuh, kita semua yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, tertulis di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Kita buka dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita membaca di rumah kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran itu menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang bersekutu bersama dengan keluarga tercinta, keluarga terkasih. Kesetiaan Allah adalah topik minggu kita pada hari ini. Berbicara tentang kesetiaan tidak
habis-habisnya kita perbincangkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam pribadi kita masing-masing. Kesetiaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, dan terkadang kita sendiri bertanya, masih setiakah Tuhan kepada kita ketika ada pergumulan di dalam hidup kita pada saat ini, yaitu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 5b. Hari-hari belakangan ini kita memasuki kehidupan yang menggelisahkan semua umat oleh virus corona pada zaman ini. Keadaan ini kita dengar adalah akibat dari kelalaian, kebohongan, dan ambisi manusia. Itulah buah kerakusan dari manusia berdosa. Pada saat yang sama, keadaan ini juga semakin menyadarkan kita betapa manusia berdosa itu adalah lemah dan tidak berdaya. Keterbatasan manusia semakin nyata. Sejak semula, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah berada dalam keterbatasannya. Namun demikian, manusia masih terus berusaha ingin melebihi keterbatasannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa hidup manusia berdosa itu akan berakhir dengan kematian. Pada saat ini kita semakin disadarkan, dan semakin nyata bahwa kematian itu menakutkan bagi semua umat manusia. Sementara kita menjalani hidup kita yang berada dalam kesusahan ini, namun pada hakikatnya kita diajak untuk merenungkan dan menerima kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita, terlebih melalui kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu tidak seorang pun manusia benar dari dirinya sendiri. Hanya karena kasih karunia Allah saja yang membenarkan manusia itu sendiri. Kasih setia Allah diwujudkannya dengan memberikan firman-Nya melalui orang-orang pilihan-Nya. Seperti yang tertulis di ayat 4, Tuhan itu adalah benar, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Pada dasarnya firman Tuhanlah yang membenarkan kita agar supaya kita dianggap, dipandang oleh Allah, dipandang oleh Tuhan kita setia kepadanya. Umat pilihan Allah itu menjadi jalan Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh umat pilihannya, melainkan ditentukan oleh Allah sendiri. Umat yang dipilih Allah bukan karena mereka layak dipilih oleh kebaikannya, melainkan karena Allah sendiri yang memilih dan melayakannya. Jika umat pilihannya tidak setia, Allah tetap setia. Tetapi umat pilihan yang tidak setia itu tetap juga akan mendapatkan hukumannya. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih-Nya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, kepada keturunan keempat, seperti yang disampaikan tadi di dalam episode kita. Allah mengampuni manusia itu hanyalah karena kebesaran kasih setia-Nya. Dalam hal ini, manusia yang percaya menerima pengampunan daripadanya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Seperti tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca di rumah kita
masing-masing. Kasih setia Allah diwujudkan dengan Kristus yang telah mati karena dosa kita. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging sebagai wujud nyata kesetiaan Allah kepada manusia. Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa, mengampuni orang berdosa dan memberikan kehidupan kepada orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab di dalam Yesus nyata kebenaran Allah. Ia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Oleh karena itulah kita yang telah diselamatkan Allah dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya dan meninggalkan dosa-dosa. Mereka yang masih berpikir berbuat jahat supaya timbul yang baik daripadanya akan mendapat hukuman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya kita yang hidup di dalam Tuhan tidak terlepas oleh segala kelemahan, segala dosa, segala pelanggaran, segala hal yang membuat kita terkadang jauh dari Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan, anugerah dari Tuhan, kebesaran Tuhan tetap Dia hadirkan kepada kita, umatnya yang percaya. Dia tetap menghadirkan semuanya itu seperti yang pernah Dia hadirkan kepada umatnya bangsa Israel, umat perjanjian. Kalau Dia bisa menyampaikan kepada bangsanya, bangsaku adalah bangsa perjanjian, Dia juga akan menyatakan, selalu menyatakan dan selamanya menyatakan kepada kita, orang Kristen masa kini, kita yang diberkati Tuhan adalah bangsa perjanjian. Allah tetap setia dalam susah maupun senang, saat dunia gelisah atau saat dunia tenang. Sekalipun di dunia masih terus ada manusia yang melakukan kejahatan, Allah tetap menunjukkan kasih setianya dengan menerima kasih setia Tuhan. Kita juga menerima kekuatan baru untuk menghadapi segala penderitaan dan kesusahan. Kasih setia Tuhan oleh Yesus Kristus menyingkapkan bahwa manusia berdosa hidup di dalam dunia yang penuh dengan derita dan kerusuhan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita boleh menderita, kita boleh merasakan kesedihan. Tapi itulah kondisi psikologis, itulah kondisi kejiwaan yang tidak bisa kita hilangkan dari dalam diri kita. Seperti khotbah pada minggu yang lalu, bagaimana Raja Daud memiliki kelemahan, memiliki rasa ketidakberdayaan. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu dia hanya seorang raja, seorang pemimpin. Dia tahu dia adalah seorang pemimpin. Tapi ketika dia memiliki rasa seperti Tuhan meninggalkan dia, seperti dia tidak memiliki Tuhan, di dia perdebatan. Di manakah Tuhan? Dia pun mencari Tuhan. Dia pun berdoa. Dia pun menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih dia melalui ayahnya, melalui orang tuanya, yaitu Isa. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia tidak memiliki bekal khusus agar supaya dia menjadi raja. Oleh karena itu, berangkat dari ketidakberdayaan umat manusia, berangkat dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya tidak ada di dalam diri kita, berangkat dari segala sesuatu yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Tuhan memakai kita, Tuhan memakai kita dan memberikan banyak hal, meskipun pada dasarnya kita tidak punya banyak hal. Raja Daud memiliki banyak hal. Raja Daud bisa mengalahkan segalanya, bukan karena dia sudah dipilih oleh Allah, tapi dia hidup di dalam proses itu.
Kalau kita ikuti bagaimana Raja Daud dipilih oleh Allah, mungkin itu saja awalnya. Tapi ketika dia dipilih oleh Allah melalui ayatnya kisah, dia bertanya-tanya, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus aku Tuhan? Seperti pada zaman sekarang ini, puasa ikut terjadi nama masalah. Kenapa harus terjadi keadaan pada saat ini? Di manakah Engkau Tuhan? Itu kata hati kita. Tapi Tuhan menyertai kita di dalam proses kehidupan kita, karena Dia tahu Dia memakai orang-orang yang Dia pilih. Karena Dia tahu Dia pasti akan memampukan orang-orang yang Dia mampukan. Kita tidak mampu melakukan segalanya, tapi Dia yang memampukan segalanya. Seperti firman Tuhan kita pada saat ini, orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, orang Romawi, orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya, semua diketahui oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi Dia tidak berpihak. Orang Yahudi melakukan hukum Taurat, orang Kristen Yahudi mengenal Yesus Kristus dan segala perbuatannya. Orang Romawi yang memiliki kerajaan, memiliki kekuatan, mereka sudah merasa besar, sudah merasa dikenal, tapi Tuhan Yesus tidak memakainya. Tuhan Yesus memakai orang-orang yang terkecil, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dipercayakan firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam ayat 2b, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Apakah kita yakin kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Allah sebagai tempat firman Allah? Marilah kita belajar dari filosofi air yang dimasukkan ke dalam gelas. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, ketika kita tidak menyadari air itu akan bertumpah, airnya akan berjatuhan, berarti kita tidak tahu bagaimana ukuran gelas itu sendiri bisa menahan air itu. Bagaimana kita tahu takaran air yang akan kita minum, padahal kita sendiri membutuhkannya. Seperti itulah orang yang dipercayakan firman Allah, karena Tuhan tahu takaran iman, kebutuhan iman setiap orang-orang yang diberkati, yang disertai olehnya. Oleh karena itu, marilah kita tahu, marilah kita menyadari bahwa firman Allah menyertai iman kita, meskipun iman kita terkadang lemah. Terlebih di keadaan pada saat ini yang belum berkesudahan, sakit virus corona atau COVID-19 yang menyertai negara kita, provinsi ini, kabupaten ini, desa kita, tempat tinggal kita, kita dirundung ketakutan. Tapi Tuhan tetap memberikan kesehatan. Tuhan tetap mempercayakan firman Tuhan. Seperti yang Dia katakan di dalam kitab Wahyu, peganglah mahkota yang aku berikan kepadamu, dan janganlah sampai berpindah kepada orang lain. Tiompa na adong iho unang adong nama buat tupang. Demikian dikatakan di dalam bahasa Batak. Bagaimana kita memperjuangkan kepercayaan yang diberikan oleh Allah? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, karena Engkau benar, karena kita benar, karena kita orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita terkadang menyadari kita tidak benar. Tuhan memilih kita karena kita adalah orang-orang benar. Ada yang tidak sinkron, ada yang tidak bertemu, ada yang tidak secara sadar hadir di dalam pikiran kita.
meskipun Tuhan sendiri sudah menyatakannya. Kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan. Tapi firman Tuhan pada saat ini menyatakan kepada kita melalui kritik Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dan dia juga mau menyatakan kepada kita bukan dalam bentuk kritik, tapi sebuah nasihat. Tetapi jika ketidakbenaran itu menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita katakan ketika di dalam pikiran kita menyatakan sesuatu itu tidak benar, tapi pada akhirnya itu menjadi benar? Apakah yang kita katakan? Tidak benar, besok akan terjadi cuaca yang buruk. Kita mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan berkata lain, itu menjadi benar, karena besok akan terjadi cuaca yang buruk. Ketidakbenaran yang ada di dalam diri kita itu hanya sebuah pemikiran, hanya sebuah suasana psikologi, suasana kejiwaan, bahwa kita tahu hari esok akan terjadi seperti itu. Tapi Tuhan Allah tidak membuat semuanya itu terjadi. Terkadang tidak sesuai dengan yang manusia pikirkan secara umum dan yang Tuhan pikirkan, seperti biasanya kita pahami melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan kita pada saat ini, kita didekatkan oleh kesetiaan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, terlebih di keadaan pada saat ini, yaitu sakit virus corona atau COVID-19. Sudah berminggu-minggu kita tidak beribadah di gereja. Apakah yang kita gumuli? Apakah yang kita pikirkan? Melalui kesetiaan Allah, atau di dalam bahasa Batak dikatakan masa tiap di Batak, kita dipakai untuk menunjukkan karya Tuhan di dalam keluarga lepas keluarga, menunjukkan maksud Tuhan di dalam keluarga lepas keluarga. Apakah dia benar-benar hadir atau tidak melalui kehidupan keluarga lepas keluarga? Apakah ketika kita beribadah, perkumpulan itu tetap ada ataupun menjadi tidak ada? Itu semua berangkat dari kesetiaan kita dekat kepada Tuhan. Apakah ketika kita beribadah kepada Tuhan, penyakit pada saat ini cepat berlalu? Terkadang kita memikirkan itu semua tidak menjadi dasar, itu semua tidak menjadi bekal. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam proses. Tuhan mau kita hidup menikmati proses. Tuhan mau kita memenangkan proses itu. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita bersukacita karena kita sudah menjalani 100% proses itu. Marilah kita lakukan yang kita mampu, yang Tuhan inginkan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Marilah kita melakukan perintah Tuhan yang kita mampu. Selebihnya biarlah Tuhan yang menyempurnakan, karena Dia setia untuk menyempurnakan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Meskipun terkadang kita tidak tahu kapan akan selesai, kapan akan berakhir. Prosesnya adalah marilah kita selalu mencari Tuhan. Tindakannya adalah marilah kita selalu mengetuk pintu kerajaan Tuhan, mengetuk pintu pengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Amos 5 ayat 6a, Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, carilah Tuhan selama engkau masih hidup. Dulu 5 debatamu asam mamur. Carilah Tuhan selagi engkau hidup, bukan carilah Tuhan supaya engkau hidup. Hidup itu pemberian oleh Tuhan. Kehidupan itu adalah proses yang kita jalani. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita menjadi diberikan semangat untuk menjalani hidup dan menikmati proses kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan yang
melakukan proses ibadah di rumah masing-masing, marilah kita selalu bersyukur bahwa kesetiaan Allah tetap nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu bersyukur kalau kita bergumul, kalau kita memiliki rasa lemah, memiliki waktu-waktu yang tidak bisa kita perkirakan. Orang-orang di luar sana mengatakan ada titik jenuhnya, ada waktunya, semuanya akan menjadi lemah. Tapi marilah kita menikmati proses ini. Marilah kita menikmati perasaan, suasana hati, suasana jiwa. Nunga loja, semua hidup nyedi di bupete nunga loja awal Tuhan rade mabai dengan kami. Bagaimana kita memahami kata-kata itu? Bukan kita meminta pada saat juga kita kembali kepada Tuhan, tapi biarlah tempat Tuhan dihadirkan kepada kita, yaitu sukacita, anugerah, damai sejahtera, semuanya ditempatkan kepada kita, diberikan kepada kita. Ima hata dilagui rade mabai dengan kami. Tuhanlah nama masuk kita selalu. Tuhanlah yang selalu menyertai kita di dalam menjalani proses kehidupan, menjalani topik minggu kesetiaan Hasatia Omni Debata di minggu kita pada saat ini, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Berkat-Mu masih Engkau berikan kepada kami melalui kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalaupun ada dari jemaat ya Tuhan, dari hamba-Mu yang kurang sehat, yang sedang bergumul ya Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menyertai kami, menyertai tubuh kami, hati, dan pikiran kami yang lemah ya Tuhan, agar supaya kami dikuatkan untuk menghadapi rasa lemah kami, agar kami dikuatkan untuk melawan kelemahan kami. Karena Engkau lah ya Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami dari hari yang sudah berlalu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terlebih ketika kami masih menghadapi penyakit di zaman ini ya Tuhan, COVID-19. Itulah yang menyertai kehidupan kami, yang membuat jemaat-Mu ya Tuhan merasa ketakutan, khawatir, dan tidak berdaya Tuhan. Ada yang mempengaruhi kehidupan jemaat hingga pada saat ini karena adanya penyakit COVID-19. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang menyertai para hamba-Mu dimanapun mereka berada. Karena Engkaulah yang lebih dahulu setia kepada kami. Engkau yang menghadirkan kesetiaan itu kepada bangsa-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang setia, umat pilihan-Mu. Begitu juga Engkau menghadirkan kepada kami, bangsa-Mu, umat Kristen, bangsa yang Engkau baharui melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami di dalam kematian. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu kepada gereja-Mu, kepada jemaat-Mu ya Tuhan hingga pada saat ini. Kami diperbolehkan dan Engkau layakan ya Tuhan menjalani proses kebaktian di rumah kami masing-masing, terlebih di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Mari Tuhan, Engkau tetap melayani kami dengan memberikan kesehatan agar supaya kami selalu bersyukur di dalam kehidupan kami melalui proses kebaktian, proses perjumpaan kami dengan Kau ya Tuhan setiap hari Minggu dan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan kalau sampai pada saat ini gereja-Mu dan para jemaat-Mu dan juga para hamba-Mu dilayakkan untuk menunjukkan aksi diakonia sosial, bakti sosial ya Tuhan, untuk respon kepada jemaat menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang nantinya akan kami mulai ya Tuhan, yang dimulai oleh hamba-Mu, Ama Pendeta Resort kami dan seluruh majelis-Mu ya Tuhan,
kepada para jemaat-Mu di gereja Utagarum hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati proses kegiatan diakonia sosial yang dimulai oleh gereja ini sampai kepada jemaat dan mereka bersuka cita. Engkau tetap menyapa mereka melalui gereja. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau ada yang kurang sehat ya Tuhan dari jemaat-Mu dan dari para hamba-Mu, Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada mereka agar mereka kuat untuk melawan rasa lemah mereka, rasa sakit di tubuh mereka yang sudah mereka rasakan dari hari-hari yang sudah berlalu dan sampai pada saat ini mereka merasakan sakit itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.